Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Rara Oktavia dengan NPM 1841040393 dari kelas BKIF. Di sini saya akan membuat video konseling mengenai konseling dewasa, yaitu dewasa awal, untuk memenuhi tugas bimbingan konseling dewasa dan lansia yang diampu oleh Ibu Umi Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Mari silakan duduk. Terima kasih, Bu. Maaf sebelumnya, dengan Mbak siapa ya? Nama saya Siti, Bu. Sepertinya kedatangan Mbak Siti hari ini ada keperluan dengan saya ya? Iya, Bu. Saya kesini ingin melakukan proses konseling. Apakah sebelumnya Mbak Siti sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Baiklah, karena ini pertama kalinya Mbak Siti melakukan konseling, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling sedikit ya. Jadi konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya, kepada konseling, yaitu Mbak Siti, agar konseling dapat memecahkan masalah dengan sendirinya. Di mana dalam proses konseling ini ada beberapa asas-asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan adalah semua data dan informasi dari klien, yaitu Mbak Siti, akan dirahasiakan oleh saya. Jadi Mbak Siti tidak perlu takut ya. Iya, Bu. Kalau begitu apakah sudah mengerti? Sudah, Bu. Baiklah, proses konseling kita akan dibatasi oleh waktu ya. Jadi dalam setiap sesi konseling kita akan melakukan konseling selama 45 menit. Bagaimana, apakah Mbak Siti keberatan? Tidak, Bu. Saya rasa itu sudah cukup. Kalau begitu ada yang bisa saya bantu? Sepertinya Mbak Siti merasa sedih dan kecewa. Apakah benar begitu? Benar, Bu. Bisakah Mbak Siti menjelaskan lebih dalam mengenai perasaan sedih dan kecewa yang Mbak Siti rasakan? Saya merasa kecewa dan sedih atas sikap kedua orang tua saya, Bu. Saya memahami perasaan Mbak Siti dan saya mengerti apa yang Mbak Siti rasakan. Bisakah Mbak Siti menjelaskan lebih detail mengenai perasaan sedih dan kecewa itu? Jadi saya anak sulung, Bu. Saya mempunyai satu adik berumur 7 tahun. Ibu saya IRT dan ayah saya tadinya seorang karyawan PT. Tapi 1 bulan lalu ayah terkena PHK karena gagal. Jadi sekarang ayah menganggur. Sejak ayah menganggur, perekonomian keluarga semakin terhimpit. Hampir setiap hari ibu dan ayah selalu bertengkar karena masalah perekonomian, dan saya selalu saja disebut-sebut sebagai anak yang tidak berguna karena tidak bisa meringankan beban kedua orang tua sebagai anak sulung. Padahal saya sudah berusaha sebisa mungkin mencari pekerjaan kemana-mana. Saya sudah memasukkan surat lamaran ke perusahaan-perusahaan atau di tempat apapun, asalkan pekerjaan itu halal, Bu. Tetapi orang tua saya sepertinya tidak pernah menghargai usaha saya dan memberikan dukungan. Malah menganggap saya anak tidak berguna. Padahal saya ingin sekali bekerja dan ingin membantu perekonomian keluarga saya. Adakah yang Mbak Siti katakan bahwa Mbak Siti hanya ingin orang tua Mbak Siti menghargai dan mendukung usaha Mbak Siti? Iya, Bu. Apakah Mbak Siti berpendapat bahwa belum mendapatkannya pekerjaan karena kurangnya dukungan dari orang tua dan sehingga Mbak Siti menjadi tidak fokus? Iya, benar, Bu. Baiklah, kalau begitu permasalahan Mbak Siti adalah terhambatnya mendapatkan pekerjaan karena kurangnya dukungan dari orang tua Anda. Iya, Bu. Baiklah, jadi masalahnya sudah jelas ya. Kalau begitu, saya ingin mengetahui lebih jauh bagaimana pandangan Mbak Siti terhadap orang tua Anda. Orang tua saya terlihat sangat benci kepada saya, Bu. Setiap hari mereka tidak pernah sekalipun tidak memaki saya, mengatakan saya hanya menyusahkan, tidak berguna. Bahkan ibu saya pernah mengatakan menyesal telah melahirkan dan membesarkan saya. Dan saat seperti itu pun ayah saya tidak sekalipun membela, hanya bisa diam, diam, dan diam. Jadi saya merasa apapun yang saya lakukan, bahkan usaha-usaha yang selama ini saya lakukan tidak pernah dinilai oleh mereka. Dan ayah saya, dan itu pun malah membuat saya tidak fokus dan
dalam mencari pekerjaan. Ya, saya memahami asumsi pikiran Anda. Nampaknya Anda membenci kedua orang tua Anda. Bagaimana menurut Mbak Siti? Ya, karena mereka sikapnya tidak pernah menghargai dan mendukung saya. Bagaimana jika kedua orang tua Anda menghargai dan mendukung setiap usaha yang Mbak Siti lakukan? Tentu saya sangat senang sekali, Bu, tetapi sepertinya itu tidak akan mungkin. Saya kurang yakin orang tua saya bisa berubah. Saya sangat senang dengan sikap keterbukaan Mbak Siti. Adakah Mbak Siti sendiri yang dapat mengetahui caranya? Saya tidak tahu pasti, Bu. Tapi yang saya pikirkan, saya harus berbicara baik-baik kepada orang tua saya dan menjelaskan pelan-pelan tentang diri saya kepada mereka. Tepat sekali, saya sangat menghargai keterbukaan pikiran Mbak Siti dan pendapat Mbak Siti. Terima kasih, Bu. Jadi kesimpulannya Mbak Siti akan berbicara dengan kedua orang tua Anda secara baik-baik ya. Iya, Bu. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan Mbak Siti setelah kita berbincang-bincang? Setelah berbicara kepada Ibu, perasaan kecewa dan sedih saya sudah berkurang, bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau begitu, apakah Mbak Siti sudah memiliki kesimpulan dalam pertemuan kita? Ada, Bu. Saya akan berbicara kepada kedua orang tua saya secara baik-baik dan menjelaskan tentang bagaimana keadaan diri saya secara perlahan-lahan dan juga usaha-usaha yang saya lakukan selama ini. Bagus sekali, Mbak Siti sudah memiliki pandangan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Kalau begitu, apakah masih ada yang ingin kita bicarakan? Tidak ada, Bu. Baiklah, sepertinya waktu kita sudah hampir selesai ya. Apakah proses konseling kita pada pertemuan kali ini dapat diakhiri? Saya rasa demikian. Terima kasih, Bu. Sama-sama, jika ada yang ingin ditanyakan silakan datang kembali ya. Tentu, Bu. Kalau begitu saya pamit ya, Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.